Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir kajian di Baitul Izzah. Di hari yang Jumat, hari yang penuh berkah ini, kita kedatangan tamu Ustadz Farid Uqbah dari Jakarta. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Farid, dan kepada para akhwati fillah semuanya kami ucapkan ahlan wa sahlan. Juga tidak lupa kepada guru kami Ustadz Abdul Qadir Bajuber. Insya Allah tausiah ini akan mengambil tema tentang jadikan rumahmu sebagai kiblat. Satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dengan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Farid. Dan saya mohon untuk semuanya untuk lebih mematikan volume HP-nya agar tidak mengganggu yang lainnya, dan kita bisa lebih khusyuk dalam mengikuti kajian ini. Dan saya berikan waktu kepada Ustadz Qadir untuk memberikan sedikit sambutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang terhormat ibu-ibu sekalian, akhwat, yang pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir untuk mendengarkan tausiah yang penting dari Kiai Haji Al-Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Beliau dari Jakarta, sekalipun dengan kesibukan yang begitu padatnya, masih peduli dengan kita, memberikan waktunya, memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Maka saya atas nama yang bersama hadir mengucapkan kepada Ustadz, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang di Baitul Izzah, yang kita bersama-sama menyampaikan dan bertolabul ilmu. Tidak berkepanjangan karena waktunya hari Jumat dan sangat mepet, maka saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Farid yang sangat peduli dengan kita semuanya dan sangat perhatian dengan Baitul Izzah. Beliau adalah termasuk pengawas Baitul Izzah, sekalipun beliau di Jakarta, otaknya terus kita terus memberikan pengarahan kepada kita. Tidak berkepanjangan, waktu dan tempat kami persilakan. Wa iyyakum tafadhalu. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Ustaz Abdul Qadir yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah SWT, ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah,
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, hari mulia, hari Jumat, kita mengadakan kajian ini. InsyaAllah nggak terlalu lama. Tema kita adalah jadikan rumahmu kiblat. Tema ini merupakan cuplikan dari ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Yunus ayat 87. Surat Yunus ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami telah mewahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun agar kalian berdua tinggallah di rumah-rumah di Mesir dan jadikanlah rumah-rumah itu kiblat. Tegakkan salat dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dididik oleh Rasulullah dan didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada anak ini pemahaman terhadap agama dan pendalaman terhadap Al-Quran. Maka Ibn Abbas dikenal dari kalangan sahabat sebagai turjuman Al-Quran, penafsir Al-Quran. Beliau menafsirkan ayat ini, maksud daripada menjadikan rumahmu kiblat adalah jadikanlah rumahmu pusat ibadah. Maksudnya apa? Jadikan rumah itu adalah pusat ibadah. Jadi saya sekalian, hidup ini sepi, tidak indah kalau nggak ada perempuan. Jadi jangan anggap sepele keberadaan wanita itu. Makanya Nabi Adam agar tidak kesepian di sono, di surga sana, maka disertakan siapa? Hawa sebagai istrinya. Jadi kalau kita lihat manusia ini, Bapak Ibu sekalian, ada 4 tahapannya. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang kemudian dijadikan istri Nabi Adam. Ya. Jadi Nabi Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Hawa diciptakan dengan bapak tanpa ibu. Dan ini sekaligus menunjukkan kesempurnaan Allah SWT. Sementara Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan ibu tanpa bapak. Ya. Makanya gambaran Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Hanya saja Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu, Nabi Isa dengan ibu tanpa bapak. Menunjukkan apa? Kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita semua dilahirkan dengan ibu dan bapak, lengkap. Makanya nilai seseorang adalah sebesar apa kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Ya, sehingga karena itu Allah SWT di dalam banyak ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan itu untuk senantiasa kita beribadah hanya kepada Allah dan senantiasa berbuat yang terbaik. Bukan hanya kebaikan kepada orang tua itu, berbuatlah apa? Yang terbaik. Ihsana itu yang terbaik. Makanya celakalah seorang hamba yang tidak bakti kepada kedua orang tuanya. Dan saya ingatkan kepada ibu semua, ya, apakah yang sudah jadi ibu atau calon ibu, ya, maka sesungguhnya nilainya kita, ya, nilainya kita kembali lagi tergantung kepada bakti kita kepada kedua orang tua, dan sekaligus, ya, bahwa baktinya anakmu kepadamu
akan sangat bergantung kepada baktimu kepada orang tuamu. Ya, baktinya anak kita sangat bergantung kepada bakti kita kepada orang tua kita. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam riwayat Muhammad, "Manahala walidun waladahu bi ahsan min adabin hasan." Tidak ada pendidikan orang tua kepada anaknya ya seperti pendidikan adab yang baik kepada anaknya. Makanya ketika datang seorang bapak membawa anaknya yang bandel menghadap Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu. Bapak ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, tolong nasihati anakku ini karena anakku ini bandel." Maka Umar melihat anak itu, tiba-tiba anak itu bertanya, dan pertanyaannya bagus sekali, logis. Apa pertanyaannya? "Wahai Amirul Mukminin, apa hak seorang anak dari bapaknya?" Apa hak seorang anak dari bapaknya? Maka Umar mengatakan 3. Hak anak dari bapaknya adalah 3. Yang pertama adalah memilihkan ibunya yang salihah. Perhatikan itu. Berarti ketika lelaki akan menikahi perempuan, jangan cuma dilihat cantik, tinggi, putih, apa itu kan. Pertimbangan kebanyakan orang itu kan. Tapi pertimbangan yang pertama, dia akan menjadi ibu dari anak-anak. Maka jangan ambil sembarangan istri itu. Ya, pilihlah dia akan menjadi calon ibu dari anak-anakmu. Karena itu ada hak anak yang pertama dari bapaknya. Yang kedua, ketika anak itu lahir, diberikan nama yang bagus. Jangan segalanya ngasih nama anak. Nanti lihat film Maria Mercedes, anaknya dikasih nama Maria Mercedes. Ya. Ini ada bapak-bapak lihat bola, oh Maradona, bagus main bolanya, anaknya dikasih nama Maradona. Oh, bagus itu. Yang namanya Ronaldo, gagap, kaya, pintar, oh dikasih anaknya Ronaldo. Bahlul. Jangan kasih anakmu nama anak yang sembarangan. Ya. Kasihlah nama anakmu yang terbaik, yang bermakna. Bahkan nama ikuti para nabi, atau nama para sahabat, atau nama orang-orang saleh. Ya, nama yang bermakna. Dulu saya punya pegawai namanya Pak Nar. Nar itu kan nabi. Memang waktu itu kita bikin pabrik keramik, dia bikin bakar-bakar itu. Nah, cocok tempatnya, cuman gak bagus namanya. Saya minta ganti itu Pak Nar, namanya jelek banget. Ya, mungkin waktu anaknya lahir terus bapaknya pegang bengkorak, dilihat Nar, dikasih nama Nar. Ada juga yang kasih nama Jahannam. Naudzubillah min dzalik. Di Lampung saya menemukan ada bapak-bapak namanya DRS Kafirun, orang Muslim. Aduh, parah banget. Ya, makanya ibu-ibu hak anak untuk memperoleh apa? Nama yang baik. Yang berapa tadi? Yang kedua, yang ketiga, mengajarkan anaknya Al-Quran. Mengajarkan anaknya apa? Al-Quran. Kalau bapaknya nggak mampu, nggak sempat, maka hantarkan anak itu untuk belajar kepada ustadz atau kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Saya sama Ustadz Abdul Qadir ini, hafizahullah, punya pengalaman sejak kelas 3 SMP. Saya kelas 3 SMP itu jadi guru ngaji sama Ustadz Qadir ini di tempat yang depan rumah saya itu. Dulu ada rumah kosong, kita gunakan untuk mengajar anak-anak itu. Enggak tahu sekarang anak-anak itu sudah mungkin jadi ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, wallahu a'lam itu. Ya, tapi alhamdulillah itu sangat manfaat. Ya, makanya saya mendorong Baitul Izzah ini, ya, model seperti itu, pusat pendidikan anak-anak, ibu-ibu yang itu akan menghantarkan generasi ke depan. Karena ibu-ibu sekalian, ke depan ini masa mereka tidak akan sama dengan masa kita. Ya, ke depan ini perubahan kehidupan akan dahsyat. Ya, semua pekerjaan kebanyakan akan diganti sama robot. Mobil-mobil nanti sudah nggak pakai sopir, semua pakai remote. Ya, rumah-rumah sudah nggak ada pembantu, semua ganti apa? Robot.
Jadi istri itu tinggal duduk perintah robot, bot dengan makanan yang enak, bot. Bot, bersihin rumah, bot. Siap, dia jalanin. Cuman kata ibu-ibu di Bangil, tapi robot nggak bisa ngulek, Ustaz. Ibu-ibu Bangil itu luar biasa. Kreatif. Jadi sekalian, ini menurut John Hawkins, lembaga penelitian di Amerika, COVID yang sedang kita hadapi ini untuk bisa selesai secara global, ya, untuk Amerika butuh 7 tahun. Negeri yang sudah canggih itu. Indonesia butuh 10 tahun. Iya. Makanya ibu-ibu harus menyiapkan napas panjang. Ya, karena COVID-19 ini adalah pandemi yang berdampak kepada kesehatan, akan berdampak kepada ekonomi dan sudah mulai dirasakan. Diperkirakan 2-3 bulan lagi akan kemungkinan mengarah kepada krisis ekonomi. Padahal kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan tidak terjadi itu. Ya. Penyakit COVID-19 ini, ibu sekalian, adalah pengembangan dari virus SARS. 80% itu berasal dari virus SARS. Virus SARS ini sudah berjalan 12 tahun. Sampai sekarang belum ditemukan vaksin yang bisa membunuh virus SARS ini 100%. Makanya Sinovac yang sedang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia itu efektivitasnya cuma 65%. 35% itu berkemungkinan. Karena pandemi itu kan baru setahun. Apa? COVID-19. Wallahu alam. Ini asli atau rekayasa? Wallahu alam. Sekarang lagi diteliti oleh WHO. Tim WHO sedang berada di Wuhan, Cina, untuk melihat, meneliti, mendalami, dan nanti menyimpulkan ini penyebabnya apa ini. Apakah rekayasa atau memang asli? Ya. Dan di Jerman 64 orang yang meninggal karena COVID-19 diotopsi, dibongkar semua. Oleh para ahli itu tidak ditemukan kematian mereka sebabnya COVID-19. Ya, tapi penyebab utama kematian mereka apa? Ketakutan yang berlebihan. Makanya kalau diantara kita ada yang kena COVID-19, tenang, gak usah kalut, gak usah ketakutan, hadapi dengan apa? Meningkatkan imunitas tubuh. Jadi sampai sekarang belum ada kesepakatan para ahli kesehatan untuk menemukan obat 100% efektif buat COVID-19. Tetapi semuanya sepakat bahwa cara yang paling efektif menangkal COVID-19 adalah meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh itu ada dua, ibu. Dari fisiknya, makanan, minuman, ya, olahraganya, istirahatnya, itu untuk supaya fisik kita sehat, dan itu hanya 20%. Ya, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, itu cuman bagian daripada 20% itu. 80% ada di dalam rohani. Ya, dari mana, Bu? Di rohani ini. Jadi ibu datang ke pengajian ini adalah 80% untuk menangkal COVID-19. Makanya yang sering-sering datang ke pengajian, yang sering-sering baca Quran, yang sering-sering dekat sama Allah, dan jadikan rumahmu kiblat, menjadi pusat ibadah. Karena ibu sekalian, pengalaman saya keliling ke berbagai negara. Indonesia saya dari Aceh sampai Irian, ya, bahwa
nikmatnya hidup ini ada dalam ibadah. Yang lainnya capek, ya Bu, dan berujung kepada penderitaan. Hanya ibadah ini yang menjadikan kita capek tapi berujung kenikmatan. Ya. Makanya kata Syekh Ali Tontawi rahimahullah, dia bilang, saya berpengalaman mengelilingi dunia, termasuk ke Indonesia beliau, naik gunung, turun gunung, ke daerah pedalaman, musim dingin, musim panas, pahitnya kehidupan, manisnya kehidupan, saya sudah merasakan semua. Tapi dari semua itu kesimpulannya dua, ya, bahwa maksiat akan berujung kepada penderitaan dan ketaatan akan berujung kepada kenikmatan. Jadi oleh karena itu, ibu sekalian, jadikan rumahmu ini adalah pusat ibadah untuk kita merasakan baiti jannati. Makanya kalau ada ibu yang gak betah di rumah, itu tandanya ibu itu tidak bahagia. Dan kalau ada lelaki yang tidak betah di rumah, itu tandanya lelaki yang tidak bahagia. Bahagian bukan di hotel-hotel, bukan di villa-villa, bukan di ujung gunung sana. Ibu sekalian, saya mau tanya sama ibu, di mana tempat istirahat orang-orang kaya dunia? Di mana? Bukan di Bali. Di mana, Bu? Di Interlaken, Switzerland. Interlaken, Switzerland. Saya ke sana, Ibu. Dan biayanya pun mahal. Indah sekali. Jadi Bill Gates apa itu yang kayak dunia, insyaallah Ustaz Kadir ngajak saya lagi ke sana. Honeymoon di sana. Saya anterin insyaallah. Itu indah sekali. Alamnya indah sekali. Kemudian kita dibawa naik gunung Alpen pas musim salju. Saya gulung-gulung kayak di film-film itu. Kapan lagi kan? Kemudian saya naik sampai ke puncak gunung. Padahal kaki saya itu habis kecelakaan, tapi saya paksa. Sampai saya ke puncak gunung, dan itu tidak banyak bisa mencapai itu. Belum itu perjuangan. Saya katakan, ya Allah, alhamdulillah, saya sudah sampai ke ujung dunia. Dan saya sholat di situ. Ya, saya adzan, saya sholat di situ. Apa hasilnya? Capek. Jadi jangan dibayangkan macam-macam itu. Ujungnya capek. Tapi di rumah, ya, apalagi ibu yang masaknya enak, ya, luar biasa itu. Tapi jangan dikira bahwa enaknya hidup di rumah hanya dimasakan. Lebih daripada itu ada di mana, Bu? Ibadah. Saya nggak tahu, ada nggak ibu-ibu yang ada di sini bisa menghatamkan Quran sehari 10 juz? Ada nggak di sini? Hah? Ada, Bu ya? Lah, nenek-nenek ngapain di rumah? Nonton sinetron, nangis, astagfirullah. Apa TV? Ngapain di rumah tuh nenek-nenek itu? Bu, banyak baca Quran. Orang yang banyak baca Quran, insya Allah akan terhindar dari pekun. Begitu kata Ibn Abbas. Banyak baca Quran. Ya, usahakan berapa juz, Bu, sehari? Bukan juz ya, juz Quran ini. Sebab ada menteri, mantan menteri pendidikan dulu, berkunjung ke pesantren Al-Amin Paninduan yang di Sumeneb. Ini saya sudah konfirmasi kepada pimpinan pesantrennya. Benar katanya kejadian itu. Jadi mantan menteri, menteri pendidikan dulu ini dulu alumni dari luar negeri, dari Eropa. Dia sampai ke pesantren Al-Amin Paninduan. Dengan PD-nya dia nanya sama seorang santri di situ. Ya, kamu udah berapa juz hafal Quran? Kata santri itu, alhamdulillah Pak, saya udah hafal 30 juz. Kata menteri, teruskan biar hafal semuanya. Berarti dia nggak tahu kalau Al-Quran 30 juz kan? Parah banget ya menteri. Ini kalau lulusan luar negeri begini.
Makanya ibu sekalian, saya ingin menukil pengalaman seorang bapak doktor dari Bandung. Dan jangan sampai terjadi sama kita ibu-ibu. Apa kejadiannya? Jadi dokter ini mengatakan, kami sebagaimana layaknya orang menengah ke atas, punya harapan, punya keinginan anak-anaknya bisa sekolah di luar negeri. Kalau dipanggil ada keluarga yang bisa nyokolkan di luar negeri, seneng, bangga atau tidak? Oh bangga, anakku di Amerika, anakku di Australia, anakku di situ. Bukan begitu Bu? Ini bapak punya anak 3 laki-laki, harapannya mereka bisa semua sekolah di luar negeri dan berhasil. Anak 3 itu berangkatlah mereka sekolah semuanya di Amerika. Setelah mereka berproses di Amerika sekian lama, ada yang sekolah sudah sampai kerja. Setekali ibunya mengalami sakit, semakin hari semakin parah. Dirawat di rumah sakit dan bapak ini khawatir ibu ini akan meninggal dunia, nanti gak ketemu sama anak-anaknya. Dan ibu ini pun juga suka manggil anak-anaknya, mana anakku, mana anakku. Bapak ini kemudian menelpon anak-anaknya yang 3 itu, nak, ibumu sakit dan kondisinya mengkhawatirkan, pulang nak. Kalau kalian nggak bisa 3-3-nya, 1 saja pulang mewakili anak-anak yang lain. Dan 3-3-nya tidak bersedia pulang dengan alasan mau ujian, ada alasan kerja, ada begitu. 3-3-nya nggak mau pulang sampai meninggal ibunya ini. Ya, sampai meninggal ibunya ini nggak ketemu sama anak-anaknya. Ibu mau punya anak seperti ini? Meskipun sekolah di luar negeri ini, mau Bu? Naudzubillah min dzalik. Ini kenapa? Karena dulu mereka orientasinya hanya cari dunia. Ternyata indahnya dunia itu di mana Ibu? Pada anak Ibu. Makanya apa arti harta melimpah kalau kemudian anaknya kena narkoba? Apa arti harta melimpah tapi anaknya nggak sholat? Apa harta melimpah tapi kemudian anak-anaknya bejat? Dan itulah siapa yang menanam maka dia apa? Yang memanen. Meninggal ibu ini dan bapak itu terpukul yang luar biasa, tergoncang jiwanya. Apa artian anakku itu? Dan kemudian bapak ini setelah mengubur anaknya, dia jual asetnya semua dan dia masuk tinggal di pesantren dan dia menganggap, aku anggap hilang anak-anakku itu karena aku telah melakukan langkah yang salah. Padahal bapak ini Bu dokter tidak menjamin kebahagiaan seorang. Makanya jangan sampai kita memiliki anak itu tidak sebagaimana doa orang tua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina apa Bu? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa supaya ada anak kita tuh, jadikan anak-anak kita itu penyejuk mata, dilihat itu senang. Yang ini hafal Quran, yang ini pengusaha sukses tapi mendukung untuk perjuangan Islam, yang itu ilmuwan yang bermanfaat buat masyarakat. Menyenangkan mata ketika melihat mereka itu. Dan apalagi jadi pemimpin. Anaknya apa Bu? Jadi pemimpin. Saya masih ingat ada seorang ibu menyampaikan ke saya dengan menangis berurai air mata ketika mendengarkan anaknya menjadi imam. Jadi kami punya lembaga pendidikan kader dai. Terus terang saya nggak pernah lulus pesantren. Ustadz Kadir ini berdik, ya nggak mau masuk pesantren tapi belajar sama ustadz-ustadz pesantren. Kenapa? Gak bisa bayar. Ya, kita termasuk alumni pertama Ustadz Hasan Baharun. Nah itu saya sama Sadia, ya dari Ustadz Umar mengadakan kegiatan kursus
di kidul dalam sana sampai bubar, hanya untuk cucu-cucunya hanya 2 orang saya yang dari luar keluarga itu, saya sama Sa'diyah oleh Ustaz Umar rahimahullah. So sekalian, waktu itu kita cari apa? Yang gratis. Saya masuk Gontor, sempat saya masuk Gontor seminggu, kabur saya. Padahal diterima. Kenapa? Mikir nanti kalau masuk sini biayanya dari mana? Ya, karena saya merasakan kelas 3 SMP ayah saya meninggal, Abah Anas meninggal, dan harus menghidupi keluarga. Adik saya 4 masih kecil-kecil. Ya, makanya terpaksa sekolah SMP sambil bengkel. Ya, tahu teman-teman ini ada Vivi apa nggak tahu dia. Ya, kadang-kadang saya jualan es. Ketika jual es yang beli teman sendiri, ya Allah, haya. Ya Allah, nggak apa-apa udah. Yang penting halal kan. Ya, kerja itu bikin sepatu itu, tempatnya dekat rumah Salma itu. Wow, di pabrik sepatu. Pokoknya bahkan dulu di sini ini kan banyak mercon ya. Nempelin mercon, pokoknya dapat fulus tuh. Nah, itulah perjalanan hidup. Makanya anak-anak sekarang sebenarnya lebih beruntung dari kita dulu. Anak sekarang ini Masya Allah, orang tuanya mendukung untuk apa? Untuk sekolah, untuk biayanya segala macam. Itu pun masih banyak yang malas. Ingatkan mereka itu. Jadi memang perjalanan hidup ini luar biasa. Tapi beberapa waktu yang lalu saya diundang sama Ustadz Fadlan Garamatan bersama ustadz-ustadz yang lainnya. Banyak ustadz terkenal situ. Saya ngajak anak saya. Pengobatan di Ustadz Fadlan Garamatan maksudnya untuk menjaga ustadz-ustadz supaya sehat. Dia punya pola pengobatan wukuf namanya. Pola Irian. Kan beliau di toko Irian ya. Jadi itu ada 70 rempah-rempah yang dikelola kayak masuk di sauna gitu, keringetan semua luar biasa untuk pernapasan segala macam. Tapi ini pertama kali kita datang disambut dikasih minuman segini, tapi pahitnya naudzubillah min dzalik. Saya belum pernah minum sepahit itu. Sampai ngelebin jadam itu. Sampai anak saya bilang, "Bi, ini lebih pahit dari kehidupan, Bi." Saking pahitnya itu. Ya. Tapi saya komentari kepada anak saya, kepada ustaz saya itu, sebenarnya hidup itu paling enak dimulai dengan pahit, tapi berikutnya manis. Daripada manis berujungnya apa? Pahit. Tapi kalau enak, kalau bisa manis terus. Dan itu tidak ada. Hidup manis terus tidak. Makanya orang itu kadang bahagia, kadang susah. Kemarin sore saya mengisi kajian dokter-dokter semuanya. Jadi kumpulan para dokter. Tema itu tangguh menghadapi hidup. Kesimpulannya bahwa hidup ini hanya 2, kadang senang, kadang susah. Ya, apalagi ngadepin laki gitu. Udah bawel, pesek, hitam, keriting. Waduh, pelit lagi. Auzubillah. Mau dibuang, udah takdirnya. Ya. Iya Bu. Ya udah, makanya udah diurus saja itu. Ya, anggap ini jalan menuju surga gitu. Di dalam kitab Al-Mustatraf fi kulli fanin taraf itu diceritakan ada seorang ibu-ibu yang cantik sekali. Tapi lakinya pesek, hitam, keriting, sampai orang bilang gambar belum jadi. Teman-temannya bilang, Mbak, kok sampean mau sama laki yang seperti itu? Memang gak ada laki lain, kan sampean cantik. Kalau ngomong jangan sembarangan. Dia itu meskipun begitu, tapi dia orang soleh. Maka Allah kasih hadiah dia dengan saya yang cantik. Tapi kalau saya orangnya selebor, maka dihukum oleh Allah dapat laki yang seperti itu. Ya udah diterima aja udah. Ibu sekalian, makanya saya bilang sama para dokter itu, karena hidup ini cuma 2, senang dan susah, dan tidak ada orang senang terus, nggak ada orang apa? Susah terus. Makanya kalau senang bersyukur, kalau susah apa? Bersabar. Itu prinsipnya hidup ini. Ya.
Nah, sekali lagi, apalagi dengan keadaan COVID-19 ini, keadaan ke depan akan semakin banyak hambatan, tantangan, sulitan. Makanya rumah adalah bentengnya ibu-ibu. Ya, dan sebenarnya itu bukan untuk ibu-ibu saja. Bapak-bapak pun istananya itu harusnya apa? Di rumah. Makanya di dalam surat Yusuf ayat keempat, ya, itu menjelaskan bahwa posisi bapak-bapak itu seperti matahari. Ya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, kata Nabi Yusuf menceritakan kepada bapaknya Nabi Yakub. Ya, aku melihat dalam mimpiku 11 bintang, matahari dan bulan. Maksudnya apa ini? 11 bintang itu artinya saudara-saudara. Ya, jadi saudara itu ibarat seperti bintang. Bintang itu 3 fungsinya. Yang pertama dia hiasan. Ya, hiasan bagi langit. Makalah jadilah saudara yang menjadi hiasan bagi rumah. Ya, yang kedua, bahwa bintang itu menjadi petunjuk buat para nelayan. Oh, ini arah sana, oh ini arah sini. Nelayan itu untuk mengetahui arah, lihat apa? Lihat bintang. Dia menjadi petunjuk. Makanya jadilah kita sebagai saudara yang menjadi konsultan, petunjuk bagi saudara kita yang lainnya. Artinya kalau sukses jangan sukses sendirian. Ya, maka bagi-bagilah dengan saudaramu. Dan yang ketiga, arti bintang itu adalah rujuman li syayatin, untuk melempar setan. Maknanya apa? Dia menjadi pelindung dan pembela bagi saudaranya. Ya, makanya arti saudara itu 3 itu. Dia seperti bintang. Dia apa? Sebagai apa? Hiasan. Dia sebagai apa? Petunjuk atau konsultan atau penasehat. Dan yang ketiga adalah sebagai pembela. Nah, itulah arti saudara itu. Nah, barakallahu, kemudian matahari maknanya apa? Itulah ayah. Bapak-bapak itu seperti matahari. Ya, makanya nggak boleh bapak-bapak habis subuh tidur, suruh keluar itu. Ya, sono kamu seperti matahari. Tapi maghrib sudah pulang. Matahari ada nggak pulang setelah maghrib? Nggak ada. Tapi sekarang di Cina sedang dibikin matahari buatan manusia. Ya, sebenarnya manusia ini hebat itu. Profesor di Jepang menemukan bahwa DNA manusia itu, ya, yang baru digunakan oleh manusia ini cuma 5-6% saja. Masih berapa itu? 95% itu masih belum terpakai dari kemampuan manusia. Jadi Allah berikan manusia ini dahsyat kemampuannya, Ibu. Yang sudah menciptakan matahari. Makanya Allah muji itu orang berilmu itu. Makanya jadikan anak-anak kita itu apa? Orang berilmu. Nah, barakallahu, ya, makanya pendalaman anak-anak kita sebagai bapak itu, ya, seperti nasihat Umar kepada orang tua itu, berikan anakmu 3 hal. Apa tadi, Bu? Pilihkan ibu yang salihah, kasih nama yang bagus, dan ajarkan apa? Al-Quran. Meskipun anak ini kemudian membantah Umar Khattab karena dia tidak mendapatkan 3-3-nya dari bapaknya. Makanya kalau ada anak kita yang bandel, ada anak kita yang masih belum beres, ada anak kita yang masih belum soleh, maka koreksi 3 ini. Ya, koreksi ini. Jangan-jangan ada di kita ini. Ya, baik di bapaknya maupun pada ibunya. Makanya peranan bapak, dia sebagai matahari, dia menyinari. Ya, matahari itu memiliki ultraviolet, dia apa? Menyehatkan, memberikan kehidupan. Itulah arti bapak itu. Ya, makanya lihat rata-rata binatang mengikuti pola matahari. Ya, pagi sudah bergerak, burung, ayam, bebek, kambing, ya, itu pagi sudah bergerak mereka. Maghrib pulang dia. Benar tidak? Ada enggak bebek, ayam, kambing pulang setelah maghrib? Ada enggak? Ya, saya tanya sama Abbas atau Mimi yang ngurusin
apa namanya sarang burung di ETB sana. Pas ente ketemu nggak sarang burung pulang setelah maghrib? Nggak ada. Nggak ada. Sejauh manapun dia melangkah, maghrib sudah pulang. Ngomong sama suamimu itu. Ya, ada burung yang nggak pulang ketika maghrib, itu burung hantu atau kelelawar. Ya, dia nggak ngikuti pola matahari itu. Itu suami itu seperti matahari. Istri itu, perempuan itu seperti apa? Bulan. Nah ibu-ibu jam 7 udah teler. Ini gerhana ini. Lah kalau gerhana setahun sekali boleh lah, tapi setiap hari begini. Itu. Maka ibu-ibu selalu harus tampil seperti apa? Bulan. Makanya dulu kan lagu-lagu apa Bu? Ibu-ibu apal pasti ini kan. Bulan itu menjadi ukuran indahnya perempuan itu seperti apa? Bulan. Ya. Saya alhamdulillah seumur hidup tidak pernah ada satu pun lagu yang hafal. Jadi waktu tes di Muhammadiyah saya juara 1 oleh bu gurunya itu disuruh nyanyi. Nyanyi apa saya? Nggak bisa nyanyi. Akhirnya nyanyi Bintang Kecil. Ya itu yang saya. Nggak ada hafal. Alhamdulillah. Makanya sekarang saya banyak menangani musisi-musisi top yang sudah taubat. Saya berhentikan, suruh berhenti dari nyanyinya itu. Ngapain itu? Karena musik merusak apa? Jiwa. Suatu kali saya sampaikan, karena ada yang bertanya tentang musik, saya terangkan, tiba-tiba ada ibu nangis. Saya diberitahu, Ustaz, ibu yang nangis itu siapa tahu? Dia ibunya Iwan Fals katanya. Dia mikirin anaknya pemusik top itu kan. Mudah-mudahan anak ibu nggak ada jadi pemusik itu. Kalau ada tarik, nggak usah jadi pemusik. Ya, engkau hanya akan merusak manusia saja. Ya, karena itu apa? Merusak apa, Bu? Merusak jiwa. Dan betapa nikmatnya jiwa ini ketika kita dijauhkan apa dari musik-musik itu. Ala kulli hal. Barakallahu kembali kepada tema kita Ibu sekalian. Jadikan rumahmu apa? Kiblat. Ini baru pendahuluan nih. Sudah mau habis waktunya. Ala kulli hal, Ibu catat bagaimana supaya rumah jadi pusat ibadah, maka 10 hal. Berapa Bu? Yang nggak nyatet saya nggak jamin untuk ingat ya. Ya Bu, 10 hal inilah yang harus kita hadirkan dalam rumah kita. Mau ada suami, nggak ada suami nggak masalah. Ya Bu, Bu. Tetapi di surga tidak ada janda, tidak ada perawan, nggak ada nenek-nenek. Terus adanya apa itu? Adanya apa itu Bu? Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 70 Allah katakan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk ke dalam surga engkau dan pasanganmu untuk bersenang-senang di sana. Maknanya apa? Nggak ada bujangan, nggak ada perawan, nggak ada nenek-nenek, nggak ada janda, semuanya akan masuk surga dengan pasangannya. Pertanyaannya, pasangan kita siapa? Pak Ustadz, ada ibu-ibu nanya di pengajian saya. Pak Ustadz, kalau bapak-bapak di surga dapat bidadari, ibu-ibu dapat apa Pak Ustadz? Saya bilang begini, lah ibu nggak kebun ketemu sama suaminya di surga? Enggak Pak Ustadz, cukup di dunia saja. Parah nih ibu. Dia kecewa rupanya sama suami. Makanya para suami itu harus tahu itu hati istri itu kan. Ya. Kalau dia tahu, maka dia mau berbagi dengan yang lainnya ibu. Jangan makna lain. Bu, barakallahu fikum. Makanya ibu nanti masuk surga tidak apa? Tidak ada yang sendirian. Pasti dengan pasangannya. Kan Allah menetapkan gitu. Dalam surat Yasin seperti ayat 55 Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal araiki muttaqiun. Ya, di surga itu nikmat yang tidak terbayangkan. Ya Bu, bersama dengan apa? Dengan pasangan masing-masing.
Lah Pak Ustaz, kalau di dunia nggak dapat gimana? Atau udah dapat tapi lepas gimana? Nanti dikasih oleh Allah di sana. Ya. Jadi makanya it is not big deal, bukan masalah besar. Ya Bu. Tapi yang penting masuk surga nggak kita ini? Itu masalahnya. Jawabannya di mana? Ada pada kita. Makanya jadikan rumahmu apa? Kiblat, supaya kita bisa menikmati surga di sana. Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, dalam Bukhari, Allah menciptakan 100 rahmat. 99 rahmat ditaruh di surga menanti kita semua. Satu rahmat diturunkan di dunia, diperbutkan semua makhluk ini. Jadi yang kita rasakan sekarang ini, sekian sepersekian itu persen dari apa? Dari satu rahmat yang diperbutkan. Dan itu sepanjang zaman sampai kiamat. Hanya berapa Bu? Satu rahmat saja. Makanya kalau dunia ini bagi Allah bernilai, nggak akan dikasih orang kafir itu seteguk air Ibu. Tapi diberikan kepada mereka. Itulah rahmannya Allah itu. Tapi rahimnya Allah hanya untuk orang beriman. Disiapkan berapa Bu? 99 rahmat di sana. Betapa bodohnya manusia mengejar yang satu berebut, meninggalkannya berapa? 99. Makanya di surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala raqqa fi qalbi bashar. Surga itu tidak pernah apa? Terlihat oleh manusia, terdengar oleh manusia, terbetik oleh pikiran manusia. Begitu hebatnya itu. Makanya saya di Jakarta itu Ibu, ada kajian khusus tentang surga dan jalan-jalan menuju surga. Itu jamaahnya banyak sekali. Udah setahun lebih nih kajian itu terus rutin menggali apa penjelasan Al-Quran tentang apa Bu? Tentang surga. Indah sekali ya. Dan yang paling nikmat di surga itu ada passwordnya. Apa passwordnya surga itu? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi passwordnya itu subhanakallahumma. Ibu di surga, ini bocoran aja nih. Ya, sebelum masuk surga nih kan. Kalau ibu di surga kepingin duren, nggak usah ke pasar, cukup bilang subhanakallahumma, malaikat mengantarkan nih duren. Luar biasa. Apa saja yang ibu butuhkan cukup passwordnya apa? Subhanakallahumma. Nah, ibu coba nanti kalau lihat pakaian bagus nggak punya duit, baca subhanakallahumma. Mudah-mudahan ibu dapat itu. Itu passwordnya ahli surga nanti Bu. Ya Bu. Nah, ala kulli hal, barakallahu fikum. Makanya para ulama mengatakan, jangan kamu berharap masuk surga yang indah di sana itu sebelum kamu merasakan indahnya hidup ini. Bu, apa Bu? Jangan kau berharap untuk bisa merasakan apa Bu? Indahnya hidup di surga sana kalau kamu tidak bisa merasakan indahnya dalam hidup ini. Makanya hidup ini jangan sedih, jangan khawatir, jangan apa Bu? Nesu, jangan apa itu Bu? Jangan ruwet. Ya, nikmatin hidup ini Bu. Ya. Makanya penghancur imunitas tubuh manusia itu menurut para ahli itu apa ya Bu? Tukang marah. Nah, itu mudah kena COVID. Ya Bu, yang berpikir negatif itu tuh. Ya Bu. Terus apa ya Bu? Sedih, takut, cemas, cepet mati itu. Udah kurus bata-bata terus. Mikirin apa? Laki yang nggak jelas. Ya udah, ngapain mikir-mikir itu? Pasrahkan sama Allah. Ibu, jadikan rumahmu apa? Kiblat. Ada berapa Bu? Yang pertama, ya Bu, hadirkan Allah di rumahmu. Ada masalah apa? Ya Allah, ketuk pintu langit. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Karena itu jangan jauh dari Allah apapun keadaannya. Bu, jangan ngeluh sama manusia. Manusia itu lemah semua Ibu.
Ya, seorang datang ke psikolog ngeluh tentang Allah, psikolog itu juga masalah. Ya Bu, tapi kalau kita ngeluh sama Allah, Allah nggak punya masalah. Pemecahan ada di tangan Allah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Makanya hidup ini jangan terus berlarut dalam kesedihan. Kembalikan kepada Allah. Dan ibu tahu apa racun kehidupan ini? Apa racun kehidupan ini? Ketika orang lupa sama Allah. Wala takunu, surat Al-Hasyr 19 ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kamu lupa sama Allah. Sebab bila kamu lupa sama Allah, di saat itu kamu dilupakan oleh Allah kepada dirimu sendiri. Terjadilah korupsi, terjadilah perselingkuhan, terjadilah kemaksiatan, terjadilah kejahatan-kejahatan. Makanya lupa sama Allah adalah pokok pangkal masalah. Jelas Bu? Ini yang pertama. Hadirkan Allah dalam rumahmu. Yang kedua. Ya Bu? Bu, yang kedua apa Bu? Cintailah Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Jadikan Rasulullah itu panutanmu. Kalau yang lain-lain ini, aduh, banyak mengecewakan. Ya Bu? Tapi Rasulullah tidak pernah mengecewakan. Ya. Karena itu barakallahu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ibu sekalian, perhatikan Ibu, semua syariat Islam sudah dilanggar oleh manusia kecuali satu. Siapa tahu? Semua syariat Islam sudah dilanggar oleh manusia kecuali satu yang tidak dilanggar. Apa itu Ibu? Nah, Al-Quran itu kan bukan mukallaf kita ini. Semua manusia ini ada saja dosanya, ada saja melanggarnya. Dan semua syariat Allah ini sudah dilanggar oleh manusia kecuali satu. Apa satu itu Bu? Istri-istri Nabi tidak ada yang menikah lagi. Ya Bu? Istri Nabi ketika meninggal ada 9 Ibu. Ya Bu? Itu tandanya apa? Begitu sayangnya Nabi sama mereka. Ya Bu, saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu suka sama laki yang kuat atau yang lemes? Bu, suka yang mana Bu? Hah? Bu, tanda lelaki yang kuat kalau banyak istrinya Ibu. Loh gimana? Katanya mau yang kuat. Bu, 9 Ibu. Ini 1 mengke-mengke. Apalagi 9 jawabannya. Hebatnya Bu, dari 9 istri itu tidak ada satu pun yang menikah lagi. Itu larangan bagi mereka. Tapi tidak ada satu pun yang melanggar. Kenapa? Perhatikan, ya, yang mau nikah lagi ini ibu-ibu, karena suaminya meninggal atau ditinggal, ya Bu, kalau mau nikah lagi apa ukurannya? Carilah yang terbaik, carilah yang paling soleh, carilah yang menghantarkan kita ke surga. Jangan cari suami juga sekedar hanya menyenangkan duniawinya. Ya Bu, sehidup sesurga, bukan sehati. Sehidup sesurga, begitu. Nah nanti ibu pulang yang punya suami bikin komitmen. Ayo kita notariskan. Bu, sehidup sesurga, mantap itu. Udah pengajian ini kalau ibu nancap di kepalanya itu udah cukup sudah. Ya Bu, sehidup sesurga, mantap itu Ibu. Masya, cerdas-cerdas Ibu. Ya Bu, barakallahu. Makanya tidak ada seorang pun dari istri Nabi yang menikah lagi. Kenapa? Tidak akan mungkin ketemu lelaki yang lebih baik dari. Ya, makanya kalau mau nikah lagi cari yang lebih baik dari suami yang sebelumnya. Ya Bu, harus yang lebih baik, yang menghantarkan kita ke surga. Berapa Bu? Kedua. Ya, sekarang yang ketiga. Bu, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya Bu, jangan jauh dari Al-Quran. Ibu senang baca Quran, sedih pun baca Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Ya Bu, kalau bisa berapa tadi? Sehari 10 juz. Ya, 3 hari khatam Quran. Ya, ya Bu. Benar Bu, dipraktekkan itu. Bisa naik lah, bisa
Hari ini 1 juz, besok 2 juz, terus naik. Itu berarti imannya lagi naik. Dan itu bisa menjadi ukuran Ibu. Kalau hari ini Ibu baca 1 juz, ternyata Ibu besok baca cuma setengah juz, berarti iman Ibu lagi turun. Itu bisa jadi ukuran Bu. Ya, makanya kata Sufyan bin Uyainah, ukuran imanmu ukurlah dengan Al-Quran ini. Sejauh mana dekatmu kepada Allah, sejauh itulah dekatmu kepada Al-Quran. Saya mau tanya sama Ibu, lebih banyak mana Ibu baca Quran atau baca WA? Ibu bangun tidur, gelagapannya langsung HP. Innalillahi wa inna ilaihi. Akhirnya cereng itu Ibu ngewe itu. Bu, saya Ibu, HP saya 24 jam silent. 24 jam silent. Kayaknya saya nggak mau diperbudak sama HP. Kalau ada waktu baru saya lihat. Ya Bu, jangan diperbudak sama HP. Kita punya program hidup, jangan dirusak sama WA. Ini yang paling rusak WA ini. Menurut penelitian, setiap orang dari kita ini menggunakan HP setiap hari rata-rata 5-6 jam. Itu sudah banyak. Bahkan ada yang sampai lebih 10 jam. Tapi sekarang banyak orang ketinggalan HP-nya. Ini ibu-ibu nih. Astagfirullahaladzim, HP ku ketinggalan. Kalau HP ketinggalan, ya Allah, dipikirnya apa? Ternyata HP-nya ketinggalan. Tapi kalau suaminya ketinggalan, halih. Parah nih ibu-ibu nih. Bu, kalau suaminya ketinggalan, nggak masalah, tapi HP ketinggalan. Allah, ini akhir zaman loh. Orang yang nggak bisa lepas dari HP sekarang. Saya heran itu orang punya HP 3, 5. Bahkan saya menemukan ada orang pakai 13 HP. Mau buat rujaan atau apa? Coba itu. Diperbudak seperti itu. Ya Bu ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Senantiasa baca Quran. Yang keempat, hadirkan selalu cita-cita menuju surga. Ya Bu. Maka tempuh semua jalan menuju surga itu. Hadirkan selalu bahwa kita akan mati, kita akan masuk surga. Ya Bu, itu ayatnya banyak sekali. Saya nggak perlu karena waktu sudah mau habis. Ya Bu, dicatat saja, diingat-ingat. Nanti lain waktu kita rinci satu-satu. Ya Bu. Jadi keempat apa Bu? Ingatlah selalu yang kita sasar apa? Cita-cita tertinggi kita Bu, masuk. Jangan cuma jadi dokter, insinyur apa itu kecil lah itu. Cita tertinggi Bu. Dan itu tanamkan kepada anak-anakmu, cucu-cucumu. Bukan untuk meraih dunia cita-citamu. Bagaimana meraih apa? Surga itu. Dan harus kumpul semua kita di surga. Nanti kita betapa indahnya ini Baitul Izzah ini. Nanti kita ketemu di surga bareng-bareng. Allahu Akbar. Amin. Nah, barakallahu sekalian. Ini yang keempat. Yang kelima. Bu, jauhkan rumahmu dari neraka. Berarti kalau baiti jannati yang keempat. Tapi neraka harus dijauhkan dari rumah. Makanya jangan suka marah-marah, jangan suka apa Bu? Ruwet di rumah itu Ibu. Jauhkan keruwetan dari rumah itu. Perhatikan Ibu. Kalau ada keributan di rumah kita dan ada yang tidak bangun waktu adzan subuh, maka rumah kita ada masalah. Ya Bu, makanya bacakan surat Al-Baqarah sama Al-Imran. Usir pengaruh setannya Ibu. Ya Bu. Jadi cara mengusir rumah apa Bu? Baca Bu Al-Baqarah sama Al-Imran. Makanya kalau ada keributan suami istri atau ada anak-anak yang bandel di rumah itu, bacakan Al-Baqarah sama Al-Imran. Semoga bisa mengusir pengaruh setan itu supaya kembali lagi. Makanya jauhkan rumahmu dari apa Bu? Neraka itu. Ya, neraka itu nggak enak Ibu. Siksa yang paling ringan kata Rasulullah, seorang menggunakan sandal dari neraka otaknya mendidih Bu. 70 kali lipat panasnya api dunia, nggak mampu kita. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum apa? Nara. Supaya dihindarkan rumah itu dari neraka. Oke, yang keenam. Sadari bahwa semua nikmat yang kita peroleh berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka syukurilah nikmat itu. Dan jangan gunakan nikmat itu untuk melanggar Allah. Jangan gunakan nikmat itu untuk maksiat sama Allah. Bu, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah
kita keluarkan untuk maksiat, maka itu sudah pemborosan. Ya Bu, seluruh harta kita keluarkan di jalan Allah tidak termasuk pemborosan. Ya, makanya jangan ada apa yang kita miliki untuk apa Bu? Melanggar Allah. Jadi yang keenam tadi apa? Syukuri segala nikmat Allah. Apapun yang kita dapat itulah yang terbaik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Keberapa Bu? Yang keenam, yang ketujuh. Sadari bahwa 24 jam kita sedang dirusak sama setan. 24 jam itu. Sehingga jangan lalai. Ya, jangan lengah. Ya, Bu. Setan terus berusaha untuk mempengaruhi kita. Ya, dengan sinetron, dengan kegiatan-kegiatan yang di YouTube atau segala macam. Ini sekarang setan itu masuk di diri kita, masuk di kamar kita, Bu. Ya. Makanya saya heran kalau ibu-ibu tuh nonton sinetron bisa nangis, itu heran saya. Kok bisa ya? Padahal diharatin. Padahal itu harat semua, itu bisa nangis. Tapi kita ngomong jujur nggak pernah nangis dia. Subhanallah. Bu, makanya ibu sekalian, apa Bu? Syukurin apa tadi? Nikmat Allah. Dan yang ketujuh apa? Sadari bahwa ada setan yang akan merusak kita. Makanya jangan mau dirusak sama setan. Setan itu ada dua Bu, setan manusia dan setan jin. Makanya suatu kali Syuraih Al-Qadhi, seorang ulama besar ini, ditanya sama Imam Syafi'i, kamu terkenal hakim yang agung, bagaimana dengan rumah tanggamu? Alhamdulillah, selama 20 tahun saya menikah, sekalipun saya tidak pernah ribut sama istri saya. Hah? 20 tahun gak pernah ribut? Terus gimana caranya? Karena istriku tahu apa yang aku sukai dia jalankan, dan tahu yang aku tidak sukai dia hindarkan. Dua saja itu. Ini minta kahwa dikasihnya air putih. Marahlah dia. Ya Bu, apa yang dikasih suami mengerjakan selama tidak melanggar Allah, kan gitu. Jadi apa Bu? Tutup pintu setan itu, jangan ada keributan di rumah. Nah, Bu. Kemudian yang keberapa? Kedelapan. Ya Bu, kedelapan, persiapkanlah diri kita untuk apa Bu? Senantiasa evaluasi diri. Ya. Bu, jangan suka ngeliat salah orang terus. Ini begini, itu begitu. Paling enak ngomongin orang dah. Tapi jarang yang melihat dirinya sendiri. Coba evaluasilah diri itu. Kita banyak kelemahan, kita banyak kesalahan, kita banyak kekurangan. Ya Bu. Apalagi di masa pandemi ini kan sekarang lagi berjalan PSBB ya. Jadi lockdown atau setengah lockdown atau apalah namanya itu. Makanya kita lebih banyak di rumah. Saya pulang dari Rusia sebelum Ramadan itu, terus kena lockdown di Uzbekistan. Tertahan 4 hari. Ya, di hotel tidak bisa pulang, airport tutup. Hanya melakukan pendekatan dari Duta Besar Indonesia sampai ke pemerintah Uzbekistan, dan akhirnya diizinkan pulang, airport dihidupkan semua hanya untuk kita, habis itu dimatiin lagi. Kita pergi dimatiin lagi. Nah, setelah itu kita lockdown, ya, di rumah terus. Saya bilang sama saya, kalau kamu bosan lihat saya ngomong, nanti saya tak pergi. Oh jangan, kamu di rumah aja, sebab kalau kamu pergi pasti kawin lagi dari rumah aja. Akhirnya saya di rumah terus mikir ngapain. Nah, saya bikin buku ini Bu. Jadi di antara buku ini ada tulisan tentang jadikan rumahmu apa? Kiblat. Nanti Ibu bisa apa? Membaca ini bisa lewat online lah, dapat di online ya itu. Ini saya kasih hadiah buat Ustaz Qadir nih. Mari baca, mungkin disampaikan. Ini ada 58 poin yang bisa dibuat kajian-kajian buat masyarakat. Ini mau saya hadiahkan untuk pimpinan pesantren Dalwah ya Ustaz Qadir, disampaikan kepada pimpinan Dalwah, karena termasuk dulu saya ikut mendirikan Dalwah itu ya, bersama awal Ustaz Hasan Baharun rahimahullah. Karena itu barakallahu sekalian, jadi apa Bu? Evaluasi apa? Diri. Jangan melihat diri ini hebat, enggak, kita belum banyak apa-apanya ya, makanya koreksi diri. Yang kesembilan, ambillah pelajaran dari setiap orang yang meninggal ya Bu. Setiap orang meninggal itu meninggalkan jejak Ibu, baik di orang baik maupun orang buruk, dia meninggalkan jejak itu. Ambil pelajarannya itu. Satu kali saya tanya sama kawan orang Malang dan dia pun sudah meninggal. Dia luar biasa, setiap ada orang meninggal dia langsung bergerak, dia urusin itu sampai dikebumikan. Saya tanya, antum ngurus jenazah itu luar biasa. Apa pengalaman antum yang paling mengesankan? Satu kali Pak Ustadz, saya
menguruskan satu jenazah, pada waktu saya siram air krecek hitam semuanya. Astagfirullahaladzim. Dosa apa ini orang? Hitam semuanya. Sehingga kemudian saya tutup, tidak boleh keluarganya melihat. Ya Bu, sampai dikuburkan. Nah, ini setiap orang meninggal itu meninggalkan jejak. Ambil pelajaran. Nggak usah ngomong, nggak usah komentar. Ambil pelajaran. Ya Bu, makanya apa Bu? Tinggalkanlah apa? Kebaikan-kebaikan. Ketika kita lahir di dunia, kita nangis. Orang-orang sekitar kita apa? Senyum, ketawa, bahagia. Kita nangis Ibu. Nah, jadikan ketika kita apa? Meninggalkan dunia, kita senyum, orang lain menangis. Dengan apa itu? Kalau banyak meninggalkan amal soleh. Kalau lihat orang bejat, nggak bener, ya Bu, zalim, orang Allah matiin dia. Orang suruh doanya suruh matiin aja itu orang. Tapi kalau orang soleh, orang baik, dibilang apa? Panjangkan umurnya, luar biasa itu kan. Makanya Bu, apa tadi? Apa Bu? Ambil pelajaran dari orang-orang yang mati. Yang ke-10, siapkan untuk kematian kita itu. Ya Bu, untuk bisa meraih apa Bu? Husnul khatimah. Ya Bu, orang yang sadar dia akan mati akan ada 3 hal. Ini penting. Yang pertama, dia akan menyegerakan bertaubat. Ya Bu. Yang kedua, dia qanaah dalam hidup ini. Alhamdulillah. Ya, puas dengan apa yang sudah dicapainya. Ya, dia bersyukur kepada Allah atas kehidupannya. Yang ketiga, dia semangat ibadahnya. Kalau sudah malas ibadahnya, hati-hati itu. Tandanya apa? Tandanya apa? Udah menuju ke suul khatimah itu. Bu, makanya jangan melemah dalam apa Bu? Beribadah. Dan itu 3 tandanya. Pertama apa? Banyak bertaubat, istighfar, taubat. Yang kedua apa Bu? Qanaah dalam hidup. Yang ketiga, semangat dalam beribadah. Mudah-mudahan 10 ini kita bisa hidupkan rumah tangga kita sehingga kita bisa meraih sebagai apa Bu? Kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Muhammad, saya tidak bisa melanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selebihnya tanya jawab saya serahkan Mas Abdul Qadir. Ini guru saya nih Bu, ahli dalam banyak hal ya Bu. Saya kira itu pertemuan kita. Mohon maaf karena saya harus ada apa namanya Zoom meeting untuk dai tingkat nasional nih. Jadi sekarang mengharapkan karena ditunggu sampai jam 11 karena ini hari Jumat. Jadi saya di sini saja. Mudah-mudahan ketemu dalam kesempatan lain. Jazakumullah khair. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.